Selamat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020, malam Jumat ya. Posisi masih berada di Bengkel Las Teng-Teng, Surabaya. Tepatnya di Jalan Raya Tubanan Nama 1, nomor 26, RT 4 RW 9, Tandes, Surabaya. Ini untuk sengaja saya videokan, ada beberapa motif yang sudah kelihatan. Jadi prosesnya memang saya sengaja video untuk malam karena biar nggak terlalu berisik. Kadang kalau siang itu suaranya terlalu berisik, jadi nggak bisa kedengaran, cuman hanya penyampaian. Di sini di Bengkel Las Teng-Teng untuk pengerjaan motif-motif klasik, baik minimalis ataupun stainless juga boleh. Yang utamanya itu motifnya motif klasikan. Klasik itu ada beberapa motif ya, ada yang semi klasik, ada yang laser cutting klasik, ada yang motif Alveron klasik, ada yang kombinasi. Motifnya seperti ini, satu contoh pintu gerbang atau pintu sliding dorong, motif klasik Alveron, klasiknya klasik jumbo. Untuk framenya jumbo, menggunakan 510, hulu 510. Terus kemudian gapurannya gapura besar ya, lebarnya 15. Terus ornamennya juga kita punya kreasi sendiri, ukir sendiri, dan juga motifnya pun juga kreasi sendiri. Adapun juga pintu seperti pintu kaca, motifnya motif klasik cakar tekuk. Nah, seperti ini untuk motif pintu kaca. Adapun juga yang balkon ataupun pagar ya, ini pagarnya karena permintaan dari tuan rumah pendek, jadi kita buat seperti balkon, namun kita profil seperti ini. Terus dan juga yang banyak ini ada railing tangga itu juga ada railing tangga, dan masih di luar sana juga banyak. Ini semuanya hasil kreasi saya sendiri, desainan saya sendiri, kecuali kalau Alveron dari ekorannya sudah pabrikan ya. Alveron seperti untuk motif-motif pun juga saya desain sendiri, gambar sendiri. Nanti untuk desainnya kita menggunakan manual ya, pakai Corel Draw, hanya semampunya saya saja. Yang penting penawaran ataupun gambarnya sesuai dengan yang kita kerjakan. Untuk motif-motifnya ataupun kualitasnya, yang lebih utama itu kita sangat mengunggulkan dari kualitas baik bahan ataupun kualitas pada finishing. Untuk terutama kualitas finishing, seperti biasanya sudah berkali-kali saya jelaskan, saya update melalui beberapa video. Bagi permisi ya, bagi para customer mungkin kadang-kadang harganya seperti ini, kadang kagetnya itu mahal atau gimana, sebab proses kerjanya pun juga lama. Terus kemudian untuk kualitasnya pun kita nggak asal-asalan, seperti bahannya, terus kemudian lebih kokohnya. Kadang orang kan minta kokoh bagus seperti itu. Namun yang utama memang saya menggunakan kualitas yang di atas standar lah kasarannya. Itu kalau standarnya itu seperti ini. Suatu misal, ini suatu contoh ya. Suatu contoh ini ada yang sudah jadi untuk ornamennya, ornamen cakar tekuk. Biasanya ini kan besinya masih besi ya, berupa besi, belum dicor ya, belum dicat ya. Itu biasanya standarnya itu habis
ini kalau kualitas standar, kualitas di bawah standar ya, rata-rata lah kasarannya seperti itu. Soalnya saya dulu juga pernah ngalami. Ini biasanya langsung didempul biasanya ya, habis didempul kemudian baru misalkan kalau minta tekstur itu biasanya langsung ditekstur itu, terus kemudian habis ditekstur langsung dicat ya, tanpa dikasih, kadang-kadang ada yang dikasih mani dulu, kadang-kadang tergantung dari pemilik bengkelnya. Soalnya untuk motif itu biasanya asal-asalan itu memperirit bahan, memperirit keuangan. Jadi biar ada estimasinya untuk konsumabelnya itu biar nggak terlalu banyak ya mungkin. Soalnya caranya orang itu beda-beda, gitu kan. Itu biasanya, bukannya kita itu menjelek-jelekkan sih, tidak. Menjelek-jelekkan orang atau bengkel lain sih, tidak. Itu saya pun juga pernah ngalami ataupun juga berpengalaman seperti itu. Namun kualitasnya itu rata-rata banyak yang tidak tahan, terutama dari karaten. Tuh penyakitnya itu penyakit karaten. Udah bagus-bagus, habis itu udah pudar, habis pudar langsung karaten. Itu rata-rata seperti itu. Akhirnya cat ulang. Dasarannya yang utama itu butuh awet, minta awet itu dasarannya dulu. Caranya bagaimana kan itu ada anunya sendiri. Nah, habis kita lanjut proses kerja yang di bawah standar lah kasarnya, irit-iritan. Habis di tekstur ya, tekstur itu kadang-kadang ada yang mani dioplos sama talek, terus ada yang boxy dioplos sama talek, seperti itu rata-rata. Jadi biar hemat, kualitasnya kurang paham kalau saya, jadi asalkan biar ada bintik-bintiknya wis gitu cukup gitu. Nah kadang-kadang ada yang habis di tekstur kemudian di mani dikit-dikit biar nggak terlalu ini ya, habis itu baru dicat. Setelah dicat langsung ke finishing, seperti itu biasanya. Finishingnya nanti kalau sudah dipasang ya, itu rata-ratanya. Nah, itu biasanya seperti itu cara kerjanya. Kalau di bawahnya itu ngirit kerjanya cepat, seperti itu. Namun untuk kualitas di bengkel Teng-Teng Surabaya itu beda. Saya bedakan karena apa? Saya jualnya jual kualitas, bukan jual harga ya. Saya jualnya untuk bengkel Teng-Teng itu sekali lagi jualnya jual kualitas, bukan jual harga. Ini soalnya semuanya sudah saya aplikasikan. Misalkan saya dari customer, misalkan itu setiap itu pasti saya videokan. Jadi ini prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Jadi berjalan sambil saya videokan biar supaya tuan rumahnya itu bisa dimengerti seperti itu. Namun saya tetap ikuti prosedur saya. Ini suatu contoh seperti ini. Suatu contoh ini misalkan habis di gerenda ya. Ini langkah pertama, berkali-kali sudah saya ini infokan. Habis di gerenda seperti ini, kemudian kalau misalkan kalau pipa ya, permisi. Kalau pipa biasanya dari toko itu kan banyak olinya. Itu yang utama itu saya cuci dulu, saya cuci sama HCl dan juga deterjen, jadi dioplos itu kan biar bersih ya, biar nggak terlalu olinya nempel. Habis bersih baru proses pengerjaan. Setelah proses pengerjaan ya seperti ini, terus kemudian baru diepoksi ya. Jadi belum kita dempul, jadi tidak kita dempul dulu, kita epoksi. Tujuannya apa? Biar supaya ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, ada lubang-lubangnya, jadi cepit-cepitan itu kan ada. Jadi itu epoksinya itu bisa masuk ke dalam gitu. Tujuannya seperti itu. Bisa masuk ke dalam, otomatis dalamnya kena epoksi. Seperti itu. Beda kalau didempul, habis didempul dalamnya otomatis nggak kena epoksi. Karena seperti itu. Karatennya kan timbulnya dari dalam. Seperti itu. Nah, ini saya bicara seperti itu karena ini ada contohnya. Ini kelihatan. Kelihatannya. Nah, ini epoksi. Memang epoksinya itu halus karena saya pakai kalau tinernya itu tergantung tiner. Saya pakai tinernya walaupun epoksi pakai tiner high gloss, bukan tiner A spesial. Soalnya kalau A spesial itu kasar dan untuk hasilnya itu kalau diginikan itu kadang-kadang agak ngelupas. Ya, seperti itu. Itu tiner pun juga pengaruh ya. Jadi baik epoksi maupun catnya saya menggunakan
thinner high gloss ya. Ini hasilnya bisa dilihat ya, hasilnya epoxy itu halus, jadi nggak gosok seperti itu, cekat seperti ini bisa dilihat. Ini bekas las-lasan belum kita dempul ya. Ini epoxy pertama. Ini masih besi. Nah, tujuannya kalau isi epoxy cepit-cepitan dalam itu kena epoxy. Ini untuk pintu ini memang buat ngelem dulu, nanti dilepas, habis dilepas baru seperti itu, baru nanti dipasang. Nah, ini habis pertama dipoksi, terus kemudian setelah dipoksi baru kita dempul. Nah, seperti ini. Ini dempul langsung halus ya, dempulnya langsung halus, jadi gosok ini enggak terlalu ini ya, enggak terlalu parah-parah, kan? Kelihatan halusnya. Nah, kemudian digosok, habis digosok kemudian baru dipoksi ulang. Nah, ini ada contohnya. Epoxy ini sudah epoxy kedua. Nah, kelihatan. Tuh. Ini epoxy kedua ya. Ini habis sudah ini ya. Sudah epoxy kedua. Terus kemudian setelah epoxy kedua, ini ada beberapa yang ditekstur. Ya, kemudian baru epoxy tekstur. Jadi dasarannya itu lebih banyak, lebih kuat, lebih tebal. Seperti itu. Namun untuk kualitas bahan tetap kita menggunakan standar. Kayak pipa ini kelihatan tebal tipisnya nih. Nah, ini tebalnya 2 mili asli ya. Sesuai dengan penawaran saya. Semua harga itu tergantung dari bahannya juga. Nah, ini masih epoxy pertama, terus kemudian dempul epoxy kedua. Seperti itu. Ini pun juga ada contohnya. Nah, ini sudah epoxy kedua. Terus habis epoxy kedua tekstur, seperti itu ya. Habis tekstur baru setelah ditekstur baru nanti dicat warna. Setelah dicat warna, terus kemudian setelah dicat warna kemudian dioplos sama clear. Jadi tujuannya apa? Cat sama clear ya, perbandingan 1:1/4 itu biar supaya catnya itu tidak mudah pudar, masih terlindungi oleh clearnya tadi. Baru nanti yang terakhir dicat clear, full clear seperti itu. Nah, ini pun juga ada ya, itu semuanya nanti setelah dipoksi semua, epoxy kedua baru seperti untuk ornamennya ini. Ornamennya ini nanti ini sudah epoksian ya, bukan cat ya. Ini epoxy sudah epoksian, jadi itu kita tempelkan dalam-dalamnya itu sudah kena epoxy gitu. Sudah kena epoxy semua. Nah, jadi dipastikan walaupun kena hujan masih aman. Seperti itu. Dipastikan kalau hujan pasti aman. Ini untuk daun-daun motifnya. Untuk aksesorisnya memang proses kerjanya bikin daun ini sama bikin roll-rollan serta masang nyetel itu prosesnya hampir sama. Nah, yang agak lama itu bikin daunannya ini, soalnya daun-daunannya ini agak ribet juga, masih nempa, masih ngempleng, apalagi daun-daun pandang kayak gini itu masih lumayan. Di luar sana juga masih banyak ya untuk kerjaannya, masih banyak. Jadi untuk hari ini tidak lembur. Itu di luar ini sama yang sana nggak kelihatan malam ya. Itu kalau siang sudah beberapa kali untuk saya aplikasikan. Ini untuk contoh-contohnya sudah saya aplikasikan dengan motif seperti ini. Nanti setelah selesai baru tinggal dempul. Terus kemudian untuk apa ya, untuk desain-desainannya ini nah, ini yang utama ya, desainan saya sendiri, asli desainan saya sendiri, saya gambar sendiri, bukan dalam arti nyontek ataupun mengandalkan katalog ataupun mengandalkan harus sama seperti ini, tidak. Kecuali Alveron motifnya ya
kayak gitulah, hampir-hampir sama. Cuma sekarang klasik sekarang itu berlomba-lomba kreasinya lebih elegan, lebih menarik, lebih bagaimana caranya seperti itu. Jadi semakin zaman semakin maju, semakin bagus, semakin mewah. Jadi saya pun berusaha dengan maksimal mungkin. Saya desain sendiri, nanti saya kasih gambaran sedikit, gambaran saja ya, soalnya saya hanya mampu semampu-mampunya, hanya standar saja. Jadi bukan ahli tukang gambar ataupun tidak. Dulunya pun saya juga nguli seperti ini. Ini ada beberapa contohnya ya. Untuk sementara kita ke tempat desainan saya sendiri. Oke. Next, selanjutnya ini suatu contoh untuk desainan saya sendiri ya. Jadi kalau sudah ACC, sudah deal, kita desainkan sesuai dengan spek bahannya dan juga skala ukurannya. Di sini ada beberapa keterangan untuk bahan, saya jelaskan, dan juga untuk kualitas finishing ya, seperti ini. Ini suatu contoh saja, pintu pagar klasik jumbo, cat epoksi nipu 1 kali, lanjut dempul gosok resin, gosok halus, terus kemudian cat ulang epoksi 2 kali, terus kemudian cat tekstur nippon paint 3 kali, kemudian cat warna plus clear gloss, yang terakhir cat clear gloss full ya, seperti ini. Terus di sini pun juga ada keterangannya untuk bahan-bahan speknya kita sesuaikan dengan yang ada ya. Jadi seperti keterangan bahan pintu pagar klasik, terus kemudian rodanya juga, rel asnya juga ada gentongan, ornamen ukir, plat polosnya juga plat polos 2,5, terus verkan juga verkan juga, verkan 16 untuk list-listnya tadi, gunungan, tiang pengaman, plat polos, hulu kotak untuk frame, hulu kotak frame utama 2,5 mili, seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan penawaran saya, kadang orang itu masih nawar, jadi spek bahannya kita turunkan dikit. Jadi kita sesuaikan untuk biaya konsumabelnya. Ini satu untuk contoh, hanya simpel-simpel saja ya, saya juga hanya semampu saya. Terus kemudian ini ada seperti contoh lagi, ada pintu portal. Seperti ini kita sama ya, untuk motifnya desainan saya sendiri hampir-hampir sama juga. Terus dan juga ada ukurannya, serta juga ada untuk spek bahannya di sini ya, spek bahannya sini. Nanti kalau sudah ACC kita buatkan kita buatkan kontrak kerjanya. Setelah kita buatkan kontrak kerjanya, deal ACC, baru kita di situ sudah komplit dari untuk DP-nya ataupun terminnya juga sudah jelas, sudah saya jelaskan di situ. Suatu contoh seperti ini ya, seperti kontrak kerja. Nah, ini kontrak kerjanya saya buatkan seperti ini, hanya simpel-simpel saja, yang penting ada tanda tertulis hitam di balik putih, seperti penawarannya di sini sudah di ACC sekian, terus kemudian untuk DP-nya sekian, terminnya sekian, terus kemudian proses kerjanya di sini juga. Nah, ini kita kasihkan kepada tuan rumahnya seperti itu. Terus setelah itu ini ada beberapa lagi ya, desainan pintu portal, terus kemudian pintu klasik. Nah, orang kadang permintaannya itu beda-beda. Kadang ada yang minta klasiknya cakar tekuk, kadang ada yang mintanya
klasiknya itu polos, kadang itu macam-macam juga ya, tergantung dari selera. Seperti ini sudah ada ukurannya dan juga ada keterangannya. Terus kemudian kalau misalkan motif polosnya itu seperti ini, kalau dikasih daun itu seperti ini jadinya, kayak daun-daunan gitu ya, seperti mainan ya. Misalkan kalau digambar detail seperti 3 dimensi ini terus terang saya belum bisa, karena belajar saya itu belum di situ. Terus lalu ini masih banyak lagi ya. Nah, ada contoh lagi untuk pintu utama kaca ya, pintu utama. Kalau ini sekalian buat reklame, jadi pintunya gapurannya itu ada tulisannya seperti ini ya, terus dalamnya nanti ada kacanya. Terus untuk motif klasiknya ini saya desain sendiri seperti ini. Ini hanya motif 2 itu perbedaan dari tulisan huruf besar sama huruf kecil, huruf Latin. Nah seperti itu ada motifnya ya. Kalau ini jadi sudah di ACC ya, kita desainkan, kita terangan bahannya di sini. Untuk finishingnya sama ya, untuk harga, bahan, finishing, harga itu rata-rata seperti itu. Terus kemudian ada lagi pintu polos kayak gini, ini gandengannya. Itu pintu polos, pintu untuk biasanya untuk gudang. Nah, seperti ini kan dikasih plat seperti itu ya. Ini hanya ukuran sama juga, untuk keterangan bahannya di sini dan juga harganya sekalian. Terus kemudian ada juga untuk pintu yang motif klasik minimalis ya, kombinasi minimalis. Terus di sini pun juga sama, ada keterangan spek bahannya dan juga harganya beda-beda karena motifnya ada 2. Terus kemudian ada lagi ini untuk kombinasi minimalisnya juga, ada yang motif daun, dikasih daun seperti ini ya. Ini sengaja tak kasih warna-warni biar seperti kayak pelangi. Nah ini yang polosan, ini ada spek bahannya di sini, kualitas bahan. Terus kemudian yang sebelah kiri ini untuk harga. Terus kemudian ada lagi pintu dapur, untuk desainnya seperti ini. Nanti ada beberapa juga ya untuk dapur. Ini ya sudah dibuat ya, sudah dibuat. Terus kemudian ada pintu sliding, ada 2 motif klasiknya seperti ini. Ini frame hulunya ini seketan asli ya, yang ini ya, yang utama yang besar ini seketan asli, yang kecil ini sabar kecil biar sesuai dengan kertasnya, ukuran kertas. Dan ini untuk ukuran kerja, jadi di sini sudah jelas lebarnya berapa, tingginya berapa, untuk ukurannya berapa, sudah jelas. Terus kemudian ada lagi juga pintu kaca yang tadi ya, yang saya videokan. Ini ada atasnya ada tralis untuk pintu kaca lantai 1 dan juga lantai 2 ya, jadinya itu seperti ini. Terus lanjut lagi, ada lagi pintu gerbangnya. Nanti pintu gerbangnya itu di depan seperti ini untuk klasiknya. Jadi sengaja memang apa ya, untuk harganya sih, harganya standar, jadi kita standarkan. Sebetulnya ada lagi yang saya itu kepingin lebih mewah lagi, tapi kalau cocok harganya sih nggak masalah. Soalnya klasik yang lebih mewah lagi kan lebih mahal, otomatis pengerjaannya juga agak lama dari proses-prosesnya. Harga tergantung dari kualitas. Terus kemudian yang tadi ini ya, untuk pintu itu pintu yang kita foto yang tadi di video ya. Nah, ini desainnya seperti ini. Ini yang pemiliknya, ini ukurannya sama, ukuran sama ya. Terus itu juga ini agak berat soalnya kan filenya terlalu besar ya. Oh ini agak berat, muter-muter ya. Jadi kalau buka ini aplikasi yang ini agak berat, bisa ngeblank nih ya. Kalau dipaksakan kadang-kadang ngeblank, hilang
seperti itu. Ini ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar. Jadi yang besar itu ukurannya itu ukuran asli ya, spek spek asli ya, untuk skala asli ya, dalam arti seperti itu. Ini agak berat. Nah, itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi setiap sudah saya edit, saya pindahkan filenya, kemudian saya perkecil. Jadinya tadi seperti itu. Kisarannya antara 1:5, 1:50. Terus kemudian ada lagi ini seperti kayak temboknya itu belum dibikin, jadi ukurannya itu tadi sudah seket, sudah jelas. Jadi kadang-kadang dari tukang bangunan sama kita sama tuan rumah itu sudah harus ACC, jadi biar tidak salah paham. Seperti ini ya, jadinya seperti ini. Tadinya itu pagarnya seperti ini lurus, jadi berhubung minta agak bawahnya agak oval, jadi kita rubah lagi. Nah, jadi setelah kita rubah baru orangnya kurang suka, jadi minta yang agak oval seperti itu. Terus kemudian ini juga ada desainan pintu minimalis tampak dalam ya. Kalau kita dari dalam itu tampaknya seperti ini. Ini pintu sliding, gesernya ke kanan ya, gesernya ke kanan. Ini belum selesai ya, masih banyak. Ada kanopi, ada railing, kanopi belakang, terus sama jalusi ya, terus kemudian railing tangga. Terus ini kalau pintu tampak luar, ada pintu tampak luarnya, jadinya seperti ini. Ini nanti spek bahannya belum saya jelaskan, masih saya gambar. Terus kemudian ada juga untuk tadi ya, yang tadi untuk penawaran tadi. Terus ada juga yang ini untuk penawaran sudah selesai. Terus kemudian gambar ini yang baru saya desain. Ini tadi selesai, soalnya kemarin ada beberapa contoh tralisnya ya. Di sini juga ada, kita kasih gambar foto untuk motif-motifnya seperti apa ya, kayak gini contohnya. Ini saya kasih beberapa contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadinya ada beberapa yang dipilih yang nomor ini, terus kemudian saya kasihkan lagi motif desain yang ini, akhirnya mintanya jadi seperti ini ya, seperti itu. Ini hanya beda-beda tipis, yang tengahnya jari-jarinya itu ke atas, yang ini saya hilangkan. Nah, nanti tampak jadinya seperti ini. Jadi tuan rumahnya milih yang motif nomor 1. Jadi ini beberapa penjelasan tentang di bengkel Asteng Surabaya mengenai dari kualitas baik kualitas bahan maupun kualitas finishing. Saya aplikasikan antara penawaran dan juga yang sudah dibuat, jadi sesuai. Kecuali kalau harganya memang betul-betul agak dimiringkan, jadi otomatis kita mengurangi dari spek bahan, tapi dengan catatan tadi sesuai dengan spek saya. Jadi saya bikinkan penawaran ulang seperti itu, jadi biar tidak gagal paham. Karena saya amati dari beberapa penawaran bengkel-bengkel lain itu untuk spek bahan itu tidak berani menjelaskan secara detail. Dalam arti bahannya itu dari apa saja, itu tidak berani, hanya bahan pokok utama saja. Terus catnya pun juga tidak ada kualitasnya sama sekali. Kadang-kadang cuma hanya cat warna merek Nippon Paint seperti itu saja. Jadi tidak didetailkan seperti ini. Ya. Ini kalau tralis kan sedikit bahannya, cuma besi Virkan 12-12. Ini kan sudah saya terangkan di sini, yang warna biru, kembangan cakar tekuk. Terus kemudian besi kotak Virkan ataupun Nako 12-12, frame dalam, besi plat strip 6 x 20 mili, jadi tebelnya itu 6 mili, lebarnya 20 mili. Frame luar clamp screw.
Terus kemudian besi plat strip 4 mili kali 20 mili, 4 mili kali 20 mili untuk klemnya itu variasi yang ini. Kemudian ada lagi plat polos ya, ini untuk daudanannya kita bikin manual seperti kayak tadi, plat polos 2 mili. Kalau harganya bagus saya kasih yang 3 mili seperti itu, soalnya harganya pun juga agak mahal platnya, untuk pengerjaannya pun agak susah, yang 3 mili agak keras. Terus kemudian untuk kualitas finishing juga sama, cat dasar epoxy filler 1 kali. Terus kemudian yang kedua langsung ke dempul gosok. Terus kemudian yang ketiga cat dasar epoxy Nippon Paint 2 kali, standar saya Nippon Paint ya. Terus kemudian cat motif tekstur epoxy filler Nippon Paint, cat warna polos ya, warna oplos cat clear ya, ini saya selalu oplos ya. Cat motif transparan safe ya, itu untuk motif-motif warna emas ataupun tembaga ataupun silver. Terus kemudian cat clear gloss untuk finishingnya. Kemudian di sini ada harganya juga, ada beberapa harganya estimasi, semuanya tergantung dari hitungan global seperti itu, biar lebih jelas, lebih detail. Jadi agar supaya tidak gagal paham. Mohon maaf mungkin bagi para customer ataupun boleh main ke bengkel saya, bisa cek bahannya ataupun mockupnya seperti apa, ataupun kalau yang dekat-dekat biasanya untuk mockup bahan saya antarkan, jadi biar lebih gamblang dan detail. Ini demikian untuk sedikit keterangan atau penjelasan ya, hanya semampu saya saja, yang penting untuk kreasi saya itu agar lebih baik lagi. Ini seperti contoh juga ada ukurannya plat strip seperti ini, saya sket macam-macam ukurannya. Jadi kita kalau mengajukan penawaran kadang-kadang banyak ada yang ready, ada yang tidak. Jadi seperti stoknya kan keluar masuk pengambilannya. Ya, seperti plat strip ya, seperti ini ukurannya beda-beda. Kalau kita ambil di gudang, kita sudah punya nama, kita bisa mudah untuk ngambil untuk belanja bahannya, jadi lebih gampang, lebih simpel. Tapi kalau belum punya nama ini agak susah untuk ngambilnya. Nah, seperti ini pannya. Jadi kalau ngambil itu jadi kita tahu ukurannya 60 kali 38 32 seperti ini, 9,8 kali 34. Ini untuk tebalan ada yang 97 kali 60, ada 97 kali 41. Ini yang agak langka ya. Ini semuanya ada yang ready, ada yang tidak. Oke, demikian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk konsultasi ataupun konfirmasi bisa di WA saya, ataupun boleh datang ke alamat bengkel saya, Bengkel Asteng-Teng Surabaya. Baik di mapnya juga ada Bengkel Asteng-Teng Surabaya, untuk melihat secara langsung workshopnya. Terima kasih, selamat malam.